wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan aku Cabil Dan aku Ol, di podcast Simasep. podcast dalam sekret. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih dari perwakilan kepengurusan tahun lalu. Ya, kebetulan mereka ini menjabat sebagai ketua bidang di pengurusan tahun lalu. Mungkin langsung saja ya, bisa diperkenalkan langsung oleh abang-abang kita. Silakan Bang. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih buat Himasep yang udah undang kami untuk sedikit sharing di sini. Nah, langsung saja, saya Azra Al-Ghifari, itu kemarin menjabat sebagai Kabid Humas. Oke, makasihnya udah diwakili sama si Al tadi, makasih juga lah dari aku juga pribadi udah diundang ke sini. Namaku Muhammad Aflah Fauzan Siregar, tahun lalu sebagai Kabid Minat dan Bakat. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita mulai, boleh lah tanya kabar, gimana kabar sama abang kita? Sehat Kak, jasmani, rohani. Sampai kan ya? Alhamdulillah sehat. Karena kan juga udah siap kuliah juga, beban mungkin awal-awal udah mulai baru hilang, baru siap sidang segala macam, udah mulai lagi agak tenang. Ya, jadi untuk intinya sehat. Kalau aku sehat fisik ya. Kalau sehat mental nih nggak tahu juga nih. Kami mau bahas sedikit nih tentang kepengurusan tahun lalu. Nah, kan tiba-tiba nih tahun lalu kalian terkena masa COVID di pengurusan kalian. Itu kayak mana kalian menyikapi hal itu? Terus gimana mental kalian pas menghadapi itu? Nah, jadi kalau dari aku nih ya, jadi kan kemarin itu kita kena COVID kalau nggak salah di bulan 3. Jadi kita udah sempat kuliah sekitar sebulan 2 bulan. Ya. COVID mungkin baru masuk di Indonesia, di Jakarta tuh. Dan kita mulai diliburkan, mulai di Bulan 3. bulan 3 itu mulai nggak diizinkan untuk aktivitas. Nah, jadi intinya yang paling berat tuh yang aku rasa, yang kami rasa tuh yang paling berat komunikasi. Jadi memang intinya mulai rapuh, mulai hancur tuh. Maksudnya hancur tuh mulai bingung nih, segala macam tuh nggak tahu mau ngapain ketika susah komunikasi. Jadi ketika ada mulai dibuat kuliah daring segala macam tuh orang udah mulai pulang kampung segala macam. Jadi bahkan untuk pikir nih harus kayak mana, ini harus dibuat apa, kita harus tanggapin kayak mana, itu susahnya untuk komunikasi. Jadi sebelum bicara untuk program apa yang mau dibuat, yang mau di-cancel segala macam, kita untuk ngomongnya susah. Jadi intinya itulah. Jadi yang kami utamakan bukan dulu fokus buat program, bukan dulu fokus kayak mana cara survive, tapi fokus kayak mana kita ketemu, kayak mana kita bicara ini, itu sih. Jadi poin utamanya kami pikir dulu kayak mana cara komunikasi kami tetap lancar. Betul. Jadi ya memang betul ya, karena kayak mana kita bilang ya. Jadi itu kan situasi yang memang di luar perkiraan bukan kita aja gitu, seluruh umat manusia lah kita bilang. Jadi ya betul, poin utama itu memang komunikasi. Karena jujur kalau aku pribadi merasakan kemarin tuh disitulah periode-periode terburuknya gitu. Di fase awal dulu COVID, periode terburuk ketika memang aku rasa nggak di Masif aja ya, di seluruh organisasi memang dingin gitu istilahnya. Karena kita yang biasanya jumpa langsung segala macam, ini tiba-tiba dengan kondisi yang seperti itu kita harus pulang ke kampung masing-masing. Ya fokus, mungkin rasaku saat itu kita fokus kepada diri kita sendiri lah, terutama gitu kan, diri kita sendiri, keluarga terdekat kita, orang kita di rumah gitu. Jadi kita mungkin saat itu fokus untuk ke kampus, fokus kalau kuliah mungkin oke lah masih karena memang terjadwal gitu kan. Tapi kalau organisasi segala macam, rasaku tidak terlalu terfikirkan kemarin gitu. Karena jujur aku pribadi saat awal dulu aku salah satu orang yang agak takut lah gitu, sangat takut ke COVID gitu kan. Karena melihat berita sana sini ya nggak tahu benar atau enggaknya kan gitu kan. Ya. Apakah dilebihkan nggak tahu kan gitu. Tapi yang jelas aku takut gitu, dan aku menjaga terutama diri aku dan keluarga terdekat aku. Jadi kalau himpunan, bahkan di organisasi aku sebelah, aku bahkan awal-awal dulu nggak terfikirkan gitu. Jadi fokusnya masih di situ. Tadi kan ada disinggung nih komunikasi. Itu apakah begitu dengar kabar COVID, mereka langsung pulang kampung, anggota himpunan atau siapa yang berkecimpung di himpunan ini langsung pulang kampung, atau masih di sini tapi komunikasi udah menurun gitu? Jadi sebenarnya kalau menurutku ya, kayak kau yang bilang tadi, jadi di awal-awal itu kita lebih fokus ke keselamatan sih. Jadi memang sekitar seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan itu udah sedikit nggak pikir tentang di luar tuh kan. Jadi mulai pikir kayak mana keluarga di rumah, kayak mana kita, apakah kita udah terkena atau belum gitu kan. Kita juga dengar dulu kan pas ada dibilang tuh kalau kena COVID sampai susah bernafas, paru-paru kering.
Jadi fokus gitu, lebih fokus ke kayak mana kita nih nggak kena. Baru-baru kering ya. Terus ada videonya yang ala ibu-ibu tuh, itulah. Jadi intinya aku rasa tentang komunikasi itu baru mulai terpikir ketika sekitar sebulan setelah itu baru kita mulai ini kayak mana kewajiban kita. Karena seingat aku juga Al, kemarin itu ya kita dikasih libur dari rektorat itu 2 minggu Al, masa percobaan gitu kan. Dan aku pribadi kemarin pas dikasih jatah libur 2 minggu pertama itu aku nggak pulang karena kebetulan masih ada usaha di sini kan. Jadi masih coba kontrol itulah di sini gimana lihat perkembangan itu. Dan yang aku lihat sih saat itu memang dari pandangan aku pribadi ya penglihatan aku sendiri memang habis-habisan orang pulang semua. Jadi kalau ditanya apakah kawan semua pulang segala macam, kalau yang aku lihat ya kawan-kawan langsung pulang kemarin. Ada momen memang libur 2 minggu, ya kawan-kawan semua pulang. Bahkan aku duduk di depan kedai kan gitu kan, lewat Hi-Ace, lewat Travelo itu nggak siap-siap. Bahkan tiap Travelo itu bawa motor di atas kan gitu ya. Jadi ini memang fix ini pulang kampung nih balik pikir aku. Jadi ya pulang sih semua rasaku saat itu. Ya, ditambah kan ada peraturan tuh, kalau nggak pulang dalam jangka waktu ini nggak boleh pulang lagi, nggak boleh. Ditutup jalan. Nggak boleh keluar kota gitu. Ada batas waktu lah ya. Jadi ketika udah mulai hamil seminggu mau dekat batas tuh ya orang langsung habis-habisan ya keluar dari Banda Aceh biasa. Berarti kepengurusan Tonal tuh sempat vakum ya? Bukan vakum sih dia, kalau vakum memang udah nggak jalan sama sekali gitu. Artinya bahasa yang lebih enak mungkin dingin gitu. Dingin artinya dingin tuh nggak apa ya, jarang komunikasi, bahkan bukan jarang lagi, hampir sama sekali enggak gitu. Tapi tetap berjalan gitu. Ya. Kalau misalnya yang untuk proker-prokernya yang harus offline nih diadakan, itu kayak mana tuh cara mengatasinya? Apa dibuat jadi online atau diganti dengan proker lain? Jadi awalnya gini sih, mungkin aku lebih tertarik ketika kita apa ya, sebelum ke prokernya offline segala macam gimana gitu kan bangun komunikasinya. Jadi jujur kalau aku pribadi saat itu di 1 bulan atau 2 bulan setelah balik itu ya, itu mulai timbul rasa resah gitu. Aduh, ini apa ya, kayak ada keresahan sendiri gitu ketika ya satu sisi ya kita juga bosan gitu di rumah kan. Kita bosan di rumah, nggak ada ngapa-ngapain, apa-apa harus jaga. Pulang dari luar sampai rumah langsung mandi, ganti baju. Sehari bisa 5 kali mandi kan gitu kan. Ya nggak biasa sekali 2 kali mandi kan. Ini 2 hari sekali kan? Enggak 2 hari sekali. 2 hari kalau. 3 berarti ya Bang? 3. Nah, jadi kan aduh gini-gini suntuk gitu kan. Apa kayak ada yang kurang gitu kan mikirnya itu. Jadi itulah mungkin ada semacam keresahan yang dari situ barulah mulai oh iya Masif nih kayaknya aduh bisa nih diapain ini, kenapa diam aja gitu, sampai kapan kita harus diam gitu, sampai kapan kita harus istilahnya pasrah dengan situasi kan gitu Ya. Jadi, Karena ada juga yang proker-proker yang bisa dijalankan walaupun kita di rumah ya. Jadi saat itu sih ya aku dan beberapa teman-teman yang lain lah, kawan-kawan pengurus tahun lalu juga kayak di situ lah baru mulai sama-samain lah, mungkin karena udah bosan juga gitu. Jadi kayak mana nih guys gitu kan, kayak mana nih ya. Jadi awal mulai ya rasaku yang aku alami karena awalnya udah bosan gitu, kemana nih harus cari pelarian istilahnya. Melarikan ke rasa bosanan aku gitu ya. Jadi di situ sih maksudnya baru mulai apa ya, diawali dengan rapat evaluasi kemarin ya, karena kita udah lama nggak komunikasi segala macam ya, ada baiknya kita komunikasi ulang dulu gitu ya. Kayak apa ya, dulu awal-awal juga pakai Zoom kita masih bingung segala macam, beda lama sekarang kalau memang apa ya udah terbiasa sama kondisi ya. Kalau kemarin memang masih bingung segala macam gitu. Jadi awalnya ya dari Zoom gitu. Disitulah baru ngomong semua, kita kayak gini, semua ngomong gitu. Apa yang dirasain selama ini, kira-kira apa yang bisa dibuat. Nah dari situ sih awalnya diskusi awal gimana, mau kita apain, mau kita bawa kemana ya Mas ini? Ya. Ada lah ya proker yang dicatat kayak gitu. Ya itu kan kami mulai improve tuh. Jadi kami waktu rapat tuh mulai, kan sebelum rapat tuh biasa kita kasih waktu sekitar mungkin 2 hari dari kami, 2 hari masing-masing coba pikir apa yang mau disampaikan di rapat. Ada nggak saran untuk menangani kondisi ini, ada nggak saran untuk proker-proker gitu. Jadi pas sudah rapat tuh udah matang, jadi nggak baru pikir gitu. Jadi emang kami kasih waktu sekitar 2 hari untuk semua anggota rapat berpikir. Jadi pas udah mulai rapat itu udah mulai lebih efisien, udah mulai lebih rapi. Jadi langsung lah hal-hal seperti seminar itu langsung dibuat webinar segala macam. Hal-hal yang memang harus offline, kayak kita kan ada delegasi tuh.
yang memang main bola tuh kan. Nah itu langsung kami pikir kalau emang cancel gimana. Jadi langsung cancel langsung jelas. Jadi kami nggak beban banyak beban. Kalau ada 5 broker yang cancel 2 nih. Jadi langsung kami fokus ke 3 ini. Andainya kami masih pikir-pikir 2 nih, yang 3 ini pun nggak jalan nanti karena banyak kali pikir. Jadi langsung kami cut biar nggak tambah beban untuk acara yang masih bisa kita buat gitu. Artinya gini juga ya, dari rasa bosan itu muncullah rasa survive tadi. Artinya kayak bilang tadi mau dibawa kemana kan gitu. Nah dari situlah mulai semua mikir gitu. Kita harus apa nih? Kita nggak bisa nih kayak gini terus. Kita mau sampai kapan diam-diam gini aja? Sampai kapan nggak ada buat apa-apa gitu. Dan kami saat itu sepakat ketika kami nggak buat apa-apa, kami merasakan punya hutang sama Mas M. Nah dari situlah mungkin ya semua berpikir kayak bilang si Al balik kasih waktu segala macam untuk dipikirkan gitu apa yang bisa dibuat gitu. Yang pertama aku mau tanya nih tentang komunikasi tadi. Kan kalian membangun komunikasi ya, buat rapat evaluasi ya. Itu dari awal udah rame atau belum yang peduli dengan keresahan kalian ini? Sebenarnya ini dulu agak seru ya. Pertama kami mulai di grup WA. Jadi kalau kalian ingat di grup WA itu nanti ketua yang rapat pimpin, ada yang bertanya, itu langsung stiker yang tunjuk tuh muncul di WA tuh, itu sampai 6 orang. Nah, jadi emang dia awal di grup WA yang memang masih kan kurang efektif. Sampai untuk jawab kan harus refresh tuh, jadi tidak tenggelam segala macam. Jadi pas masih di grup WA itu kan memang masih ya waktunya nggak terbatas gitu, siapa yang mau muncul kapan aja boleh. Itu masih rame, itu memang rame. Tapi waktu Zoom segala macam ya kayak biasa lah, kan yang mungkin yang masih agak diam lah. Jadi emang kami tegasin untuk semua harus ikut, semua harus aktif. Jadi kan emang di awal dikasih seperti itu, jadi ya intinya rapatnya rame, aktif gitu. Ya, jadi kan yang dibilang si Al, aku baru teringat juga. Jadi awal-awal dulu sebelum masuk ke rapat Zoom, kami ya buat rapat itu di grup. Jadi ya kami sama-sama merasakan lah gitu, gimana kurangnya rapat dari grup gitu ya. Kita semua tahu lah gimana susahnya komunikasi dari grup segala macam gitu kan sulit kan gitu. Jadi ya dari situ sih sebenarnya kami sepakat ya udah kita kayaknya pindah ke Zoom aja gitu. Kan kemarin ada bilang Zoom atau Google Meet segala macam. Dan dari situ ya kami menekankan ke semua gitu, terutama BPH lah dulu gitu kan, usah kawan-kawan yang lain. Kita dari BPH dulu, gimana nih, kapan nih jadwal yang kita bisa semua gitu. Dan alhamdulillah sih di awal dulu kami ya pertama kali buat Zoom emang dari 20 lebih lah itu apa gitu. Ya berarti karena bosan sih. Iya, berarti untuk Zoom pertama itu udah 20 orang lah, lebih ya. Karena bosan gitu. Ya, kita nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya ada kesempatan untuk ngapa-ngapain kan gitu kan, kenapa ikut gitu. Yang biasanya kita memang selalu tiap hari nggak berhenti di kampus segala macam, tiba-tiba di rumah ngapain kan bosan gitu. Kuliah pun bosan emang. Enggak juga. Jadi ya tambahin sedikit ya, maksudnya kalau balik ke masalah broker tadi yang di-cut segala macam. Nah dari rapat itu sih sebenarnya artinya kita apa ya yang membuat itu bisa karena kita mau. Jadi ya kalaupun seandainya itu bisa tapi kita nggak mau nggak jalan juga. Nah kami di situ semua mikir gitu gimana nih antisipasinya, apa yang harus kita buat, kira-kira apa yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi sekarang gitu, termasuk ya kayak Ibu tadi yang awalnya seminar kita buat jadi webinar, yang awalnya offline kayak LKMM segala macam. LKMM sama sekali nggak pernah online gitu kan, tapi kita coba cari cara gitu, kira-kira bisa nggak kita buat online gitu. Oke, LKMM ada persidangan nih, ada apa materinya itu lagi, adalah pokoknya materi itu lagi, surat macam itulah gitu. Tapi kan intinya yang agak berat di persidangan karena kita harus di tempat gitu. Tapi bisa nggak sih kita akalin gitu, diskusi gitu sama semua pengurus, bisa nggak sih kita akalin kita buat online gitu, nanti kita hadirkan begini. Alhamdulillah dari dasar kemauan tadi kayaknya proker nggak jalan cuma dikit lah. Emang yang memang nggak mungkin. Ya memang nggak mungkin sama sekali dijalankan gitu. Berarti yang emang harus offline tuh emang di-cut brokernya. Ya karena kami mikirnya gini, kalau memang masih ada peluang untuk dijalankan secara online, kenapa kita nggak buat gitu, kan gitu. Jadi ya dasarnya sih karena kemauan kalau menurut aku. Ditambah juga kita menentu nih kami ada jiwa yang sedikit ingin menang lah. Jadi kan semua vakum tuh. Kami pikir kayak mana cara biar kita pertama. Jadi kami ada pikir kayak mana cara biar kita yang jadi contoh orang, biar kita yang jadi orang contoh kita. Jadi emang ingin kali acara segala macam tuh kami yang mulai, kami yang duluan. Jadi ketika ada mulai itu kan, jadi memang semua sepakat. Siapa nggak kalau kita yang jadi yang di depan, kita yang ini. Berarti ada sifat
kompetitif lah. Ya, artinya gini, kenapa dan rasaku itu perlu. Ketika kita buat hal semacam itu, artinya kita menaikkan standar kita. Kita menaikkan standar kita menaikkan kualitas kita gitu. Jadi dari situlah harusnya IMASEP ini ya harusnya kita bisa lebih baik lagi terus ke depan, harus lebih baik gitu. Karena kita udah buat standar sendiri gitu loh. Standar yang memang apa ya? Kayak tadi bilang si Al kompetitif gitu kan Al Pengen aja jadi pengen gitu dilihat ada orang. rasa ya dibilang ambis ya ambis juga gitu kan. Aduh, tapi karena bosan tadi ya udah kayak gitu kita buat aja gitu kan. Nah, kayak itu sih. Nah, tahun lalu kami ketika buat rapat itu nggak selamanya berjalan mulus. Ya. Jujur ada rasa boleh buka nggak sini? Mungkin lebih dalam bahasa lebih halus. Iya. Silakan. Artinya apa ya? Ada rasa jujur masih ada rasa ketakutan saat itu. Artinya kita bisa nggak buat ini? Kita bisa nggak buat ini? Kita udah pikir nih, misal contoh acara ini kita buat jadi ini, acara ini kita rombak, kita modif jadi ini. Tapi dalam diskusi itu juga masih ada yang kayak bisa nggak tuh dibuat? Bisa nggak sih itu dibuat kayak gitu? Bisa nggak sih begitu? Oh, berarti masih ragu gitu Ya, ya untuk masih ada. mengubah Betul. konsep yang dari offline ke Betul. online ya. Ya, jadi masih banyak keraguan gitu. Artinya nggak semuanya dalam diskusi itu oke, kita jalan, enggak. Masih ada yang pro, masih ada yang kontra. Ya. Nah, jadi bukan semudah itu sih untuk survive. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus kembali mulai dari nol lagi. Kita harus kembali satukan visi kita lagi, kita satukan misi kita lagi untuk apa kita jalankan ini. Ya pada akhirnya semua sepakat, oke kita jalan. Kayak gitu sih. Berarti yang paling penting, poin paling penting tadi yang kutangkap itu komunikasi. Di dalam semua rapat, komunikasi harus Betul. jalan selalu kan. Dibarengi kalau menurut aku sama kemauan sih. Ya. Berarti dengan ada kemauan dan komunikasi yang kuat, Ya. maka bisa jalan dan bisa jalanlah broker yang dari organisasi-organisasi lain ya, dibandingkan organisasi lain. Dan kalau aku boleh tambahin juga, jadi karena survive itu juga, karena kemauan itu tadi juga, ya kami coba menghadirkan program-program baru, ya inovasi-inovasi baru kayak gitu kan. Jadi ya termasuk podcast ini gitu. Podcast ini adalah salah satu bagian dari yang kompetitif tadi, yang ambisius tadi. Apa nih yang bisa kita buat yang oh ini kayaknya nih jadi bakal jadi perbincangan ya. Ini bakal jadi apa ya, pusat perhatian orang gitu. Apa nih yang kita buat? Dan pada saya itu ya gitu lah. Salah satu podcast kayak gitu. Ya acara yang lain Agrifair gitu. Agrifair ya orang rasaku himpunan lain punya malam puncak sendiri. Tapi yang aku tahu orang tidak jalankan malam puncaknya. Tapi karena survive, karena kemauan tadi, alhamdulillah yang masuk tahun lalu kita jalankan Agrifair kita walaupun secara online. Bicara podcast nih tadi kan dari pengurusan abang-abang nih melahirkan si podcast ini. Masya Allah. Jadi kok bisa terpikir dari mana tuh ide-ide brilian tuh datang gitu? Ya coba. Jadi gini ya, itu sebenarnya pertama terpikir dari program Kasrat. Jadi kan mungkin kalian juga IMASEP udah tahu Kasrat itu kan juga Bidang bidang yang departemen. yang kita perjuangkan di masa kami naik tuh. Di masa Ya. kami naik himpunan kalian jadi di bawah tahun. Itu kan program apa tuh departemen baru yang kita perjuangkan. Nah, jadi ketika udah mulai ada departemennya, kami mulai pikir apa nih yang bisa kita buat untuk agar departemen ini punya acara khusus gitu. Punya acara yang bukan cuma bantu-bantu acara orang. Jadi dia punya acara khusus yang ketika dia buat orang juga terlibat di acara dia. Nah, jadi itu nggak langsung podcast, nggak langsung duduk buat apa nih podcast, itu nggak mungkin langsung gitu. Jadi ini podcast sebenarnya ini improve setelah beberapa pendapat dari awalnya mau dibuat FGD. Jadi kami pertama mau buat FGD. Itu mau dibuat FGD, bincang-bincang di kami sewa lokasi, sewa kafe itu membuat FGD yang kemudian semakin lama ya semakin susah kami pikir. Mirip-mirip mata najwa Mata gitu najwa. lah ya. Jadi udah kami pikir konsep segala macam juga itu kan lagi pandemi tuh, jadi lagi pandemi segala macam lah untuk sewa susah, tempat susah untuk ngumpulin masa susah. Jadi lah kami pikir nih gimana nih kita buat acara yang ngomong-ngomong, yang sharing-sharing, tapi bisa dibuat. Maksudnya nggak melanggar aturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Ya, berarti idenya tuh semacam program Mata Najwa lah ya. Ya. Awalnya Bincang-bincang. ya, FGD, Awalnya ya. gini gitu. FGD gitu.
Berarti diubah ke podcast nih dari ide siapa nih? Sebenarnya siapa? Sebenarnya gini sih, sama-sama nyeletuk gitu. Oh. Aku masih hal itu. Karena ya podcast awal-awal udah mulai ini sih kemarin, udah mulai booming, udah mulai banyak yang buat gitu Ya. kan. Tapi belum sebanyak sekarang. Ya. Awal dulu. Jadi kayak aku mau ngasih Al nih, terutama kan Al. Kayak kalau kita buat podcast keren nih. Ya. Keren. Milenial nih gitu. Ya. Zaman sekarang nih gitu Ya. kan. Karena pun setahu aku podcast tuh naiknya waktu zaman Covid. Ya, ya. Karena banyak artis-artis atau Ya, siapa betul. YouTuber Betul. kehilangan kerjaannya di offline. Setahu aku itu. Bawa kerjaan. Iya. Jadi diundang untuk Ya. ngomong. Dan pun masa covid orang di rumah semua kan. Jadi Ya. nonton YouTube tuh lebih Ya. ada lah. Iya. Jadi ya itu tadi kayak sama-sama seletuk kayaknya podcast keren gitu. Kayak apa ya? Ini kayak Kekinian lah ya. Kekinian banget gitu kan istilahnya. Dan rasaku ketika kita bisa buat ini, kita bakal jadi bahkan bukan di pertanian gitu, di barangkali kita buat pertama himpunan yang punya podcast kayak gitu. Ya. Jadi sesuatu yang kami buat, kami harus punya pride sendiri. Kami harus punya kebanggaan sendiri. Kenapa kami harus buat itu? Alasannya kenapa gitu. Jadi podcast ini ya ada kebanggaan sendiri gitu, karena kita yang sebagai promotor lah istilahnya. Pertama